الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين 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 بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم الغنيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم الغنيم وليس نرجو سواك وادرك إلهي دراك وليس نرجو سواك وادرك إلهي دراك قبل الفناء يا عم الدنيا والدين قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنعمة الإيمان بنعمة الإسلام بنعمة الصحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita telah berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita bertafakur kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan insyaAllah salat kita, wudhu kita, rukuk kita, tasbih kita, apa yang kita panjatkan kepada Allah, mendapatkan satu kasih sayang Allah, mendapatkan satu keridhaan dari Allah. Pagi hari ini mari kita, sebelum kita kajian kita lanjutkan, kita pasang niat. Jadi pasang niat, kita duduk di masjid ini, kita pasang niat kita pasang niat kepada Allah, hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaallah bulan yang istimewa ini adalah kita semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mantap hati kita dan semakin mendapatkan sinar cahaya iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dimasukkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di jalan Siratal Mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memasang niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita juga jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Kita ini termasuk makhluk yang dipilih oleh Allah. Kalau kita lihat dari dunia kedokteran, mungkin kemarin sedikit saya kupas tentang terjadinya pertemuan sperma dan ovum. Pernah kemarin saya sedikit kupas bahwa dari satu ovum bisa juga dua. Setiap seorang ibu itu mempunyai atau diberikan satu alat untuk reproduksi. Artinya apa? Boleh mempunyai kemampuan dan diberi oleh Allah untuk mempunyai keturunan. Mulai kapan? Mulai adanya persiapan bukan dari bayi, tetapi pada anak perempuan itu usia mulai 8 tahun. Itu 8 tahun itu sudah mulai, atau 9 tahun sudah mulai, atau 10 tahun ini sudah mulai anak-anak yang perempuan. Apa tandanya? Tandanya adalah itu dipersiapkannya tempat untuk menerima sperma. Tandanya apa? Anak itu sudah, apabila tidak mendapatkan sperma, tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi nidasi, maka tempat itu akan dibuang, dilepas, atau dikeluarkan. Apa? Yaitu tempat di mana di dalam kandungan. Jadi ibu-ibu ya tahu kandungannya itu di bawah udel, sedikit di bawah, besarnya sebesar telur ayam, tidak besar Pak, sebesar telur ayam, besar sedikit ya tahu. Itu yang dinamakan uterus atau tempat daripada persiapan atau tempat kandungan. Terus kemudian akan terbentuk satu tempat yang terdiri daripada darah yang disebutkan di dalam Al-Quran di dalam ayat pertama surat yang turun, Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah pondasi manusia. Ayat ini hanya diturunkan kepada makhluk yang namanya manusia. Kenapa? Karena di sini ada proses pengisian otak dengan ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara Iqra. Kalau kita ingin meningkatkan iman, kalau kita ingin meningkatkan kekuatan iman, maka yaitu ayat ini tadi, Iqra. Apa? Membaca. Apa itu membaca? Kalau dulu asumsi kita tuh ini kertas, kemudian ada tulisan, kita membaca. Itu dulu.
Tapi sekarang mari kita coba membaca itu adalah salah satu aspek yang ada pada tubuh kita ini kita gunakan untuk mengisi ini. Saya ulangi lagi, adalah organ tubuh kita yang ada ini untuk mengisi ini, untuk mengisi daripada otak kita apa? Dengan cara ikra. Ikra itu kita terjemahkan membaca. Sebenarnya membaca yang sangat luas, membacanya sangat luas. Nah, satu contoh misalnya, hidung kita bisa membaca enggak? Pak, bisa membaca kan? Ibu bisa membaca kan? Gimana? Ya boleh bocok. Tadi pagi saya keluar dari pagar dari rumah. Memang ini mulai kemarin saya memanfaatkan itu, termasuk mantu saya atau anak saya, istri. Kemudian saya kerahkan untuk membaca dengan menggunakan hidung. Karena hari ini saya ada kontrol pasien 63 anak jam 8 nanti. Ya tentu tidak mau saya adanya gangguan. Apa? Yaitu keluar pagar hidung membaca aroma yang tidak sedap. Aroma apa? Bau bangkai, bau tikus. Saya keluar ini tadi, ya saya ada tamu ini. Saya cari, saya coba tolong mak dicari. Kenapa? Mungkin kucing lagi mencari makan tikus. Ya memang itulah mekanismenya makan tikus. Kemudian mungkin ada di selokan, mungkin nggak habis, atau mungkin bagaimana. Akhirnya ini, jadi hidung juga bisa membaca. Kalau pakai mata nggak bisa membaca untuk itu. Terus kemudian apa lagi yang bisa membaca? Telinga. Bapak, ada yang masuk ke otak kita enggak? Ada ya? Apa? Masuk ke telinga kita, ada yang membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini. Padahal kita tidak melihat. Pendengaran ini sangat jauh. Allah sampaikan dalam Al-Quran perbedaan manusia dengan hewan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nanti Bapak, kita ini tadi sudah membaca Alhamdulillah. Pertama, allazi ahyana. Kedua, ba'dama amatana. Ketiga, yang keempat, wa ilaihin nusyur. Yang pertama, alhamdulillah. Ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ini tolong. Mungkin kemarin saya sampaikan juga bahwa kita harus naikkan kualitas ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau imanmu ingin naik, kalau imanmu ingin kuat, kalau imanmu semakin kokoh, yarfa'illahu alladhina amanu, imanmu minkum di antara kalian. Dilanjut, bagaimana sudah naik? Walladzina utul ilma darajat. Hendaklah kalian itu berilmu.
berilmu, maka dia akan naik beberapa derajat. Nah, kita ingin naik dengan cara ilmu. Bapak rahimahullah. Dengan ilmu maka kita akan naik. Kalau kita coba tadi yang kita baca, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini derajatnya akan naik. Apabila diisi dengan ilmu. Tapi kalau tidak diisi dengan ilmu, maka dia akan stagnan naik. Stagnan dia. Atau bahkan turun ke bawah. Turun ke bawah, merosot. Nah, di sini kita dengan ilmu kita akan naikkan. Coba kita naikkan. Apa? Di usia 50 ke atas. 50 ke atas. Ibu-ibu yang 50 ke atas. Saya minta tolong membaca doa yang ini tadi, tapi ujungnya toh. Ya toh, itu dibaca, kita baca 10 kali. Dibaca 10 kali, pelan-pelan saja. Doa tidur, doa bangun tidur. Baca yang ujungnya toh 10 kali. Wa ilaihin nusyur, 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 wa ilaihin nusyur. Kenapa ini saya minta untuk dibaca? Mengajarkan otak kita dan hati kita, wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali. Wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali. Bapak-bapak, saya kedatangan cucu yang kecil, umur 17 bulan. Biasanya sudah mulai cerewet. Ngomongnya biasanya gini, Pak. Anak saya, cucu saya yang nomor 2 itu belum bisa jalan. Yang nomor 2 dulu itu sudah tahu di kertas ini tuh ngomong, ngoceh. Sewenang saya tanggapi ngoceh. Ya, kan? Tapi yang ini umur 8 bulan, hampir 9 bulan bisa jalan. Bisa jalan, Pak. Enggak pernah dituntut diajak jalan, enggak. Tapi yang nomor 2, yang nomor 2 yang namanya Habibah ini dia harus kami ajarkan jalan, Pak. Umur 13 masuk 14 bulan baru bisa jalan. Yang ini belum 9 bulan sudah enggak ada yang ngajarin, Pak. Dia lihat kakaknya begini, dia berdiri, dia jalan, Pak. Tapi ngomongnya lambat, susah ngomongnya. Akhirnya saya berpikir, aduh, ada permasalahan apa? Kalau kayak bahasa Jawa ini kadang-kadang orang bilang diapain? Diapain, Bu? Dikerok pakai emas gitu ya, supaya dia bisa ngomong. Saya tuh khawatir. Tapi dia bisa menyebut habis, bisa, ada beberapa bisa, kakak bisa. Kami masih menganggap bahwa dia males. Ternyata saya menemukan metode ngajar anak saya yang kecil itu, dia diulang-ulang sampai 6, 7, 8 kali baru dia bisa. Akhirnya sekarang dia bisa, misalnya memanggil teteh, diulangi sampai 6, 7, sampai 8 kali, teteh. Akhirnya bisa. Sekarang sudah ngomong. Kemudian kemarin lagi diajak foto, ayo foto, kan dia apa interaktif, dia tahu gini, tapi nggak bisa nyebutkan. Hanya dilatih oleh, ayo foto 4, 5, 6 kali hanya dia bisa foto sekarang bisa. Nah, ini wa ilaihin nusyur ini saya ingin mencoba untuk ayo kita. Kenapa? Supaya kuncinya di sini sadar. Kuncinya supaya kita sadar, aku akan balik kembali ini, Bu. Wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang di sini kita lupa. Tadi baca doa.
Sing maca doa mon sapa? Di dalam tadi. Doa di dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Stop dulu. Kalau kita kembalikan ke wa ilaihi nusyur tadi. Pernahkah terbersit di sini di saat bangun? Saya sering bangun pagi. Ya Allah, kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku, kata Rasulullah, itu umurnya antara 60 70. Lah, 60 70 kan? Ini yang lebih dari 70 ini sudah bonusnya luar biasa. Saudara kita yang 80 udah luar biasa. Nah, pernah nggak bertanya, aku kok masih hidup ya sekarangnya? Pernah nggak tanya? Itu di sini kita tafakur, Pak, merenung. Apa? Ya Allah, aku kok masih hidup? Ada apa sebenarnya engkau masih memberikan kekuatan kepada diriku? Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku? Engkau masih berikan aku untuk bernafas, jantung masih dipompakan. Ada apa sebenarnya? Langkahnya dua. Satu adalah kita lihat spion. Lihat spion. Apa yang kita lihat? Jangan lihat yang baik-baik, tapi lihat yang jelek-jelek. Spion kita itu apa? Dosa banyak. Itu. Jadi Allah beri kesempatan untuk nyuci. Nah, bulan Rajab ini nyuci, Pak. Jadi perbanyak bulan Rajab ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Tanggal 7 kita mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 7. Perbanyak nyuci. Apa yang dicuci? Yaitu dengan istighfar. Jadi bulan Rajab ini perbanyak istighfar, perbanyak nyuci, perbanyak terus kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab. Di ujung tadi baca doa. Nah, berapa hari lagi kita masuk Ramadan? 53 hari lagi. Sampai enggak? Tadi doa tadi minta wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan kami ya Allah barakah bulan Rajab. Barakah bulan Rajab yang istimewa itu adalah jangan lepasnya iman. Bagaimana supaya iman itu tidak lepas, supaya iman itu tidak rontok, supaya iman itu tidak keropos? Bersihkan, Pak. Bersihkan dengan istighfar agar iman kita semakin kuat. Ini diuji, Pak. Bulan Rajab ini diuji, Pak. Bulan Rajab ini ujiannya besar banget. Kalau seseorang menggunakan akal sampai detik ini, maka dia akan rontok. Dia akan rontok. Tapi kalau dia memperkuat untuk hatinya, insya Allah dia akan kuat. Di dalam Isra Mi'raj itu ada 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa yang terjadi goncangan di dalam hati. Yang pertama adalah semakin bohong. Rasulullah dikatakan semakin bohong. Rasulullah dikatakan gila. Ini cerita gak bener, ini cerita ngaco, gak berubah. Ini yang pertama, semakin jauh. Yang kedua, goyang. Yang sudah masuk Islam, ya kan? Yang gini, mendal atau semakin kuat. Ini yang kedua. Kita yang mana ya? Apakah yang nomor 3? Yang nomor 3 ini adalah apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na.
Ini yang perlu kita minta kepada Allah. Kalau seandainya peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada pada saat ini, kemudian pagi hari ini didatangkan kepada kita berita itu, kita di mana? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Inilah yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku masukkan ke sini ya Allah. Ya, otakku sampai hari ini tidak mampu untuk menjabarkan peristiwa itu, dan hari ini kita tidak mampu, Pak. Tapi ada yang mencoba untuk mengatakan itu hanya mimpi, itu hanya gini. Ya Allah, saya bilang, terlalu kecil, terlalu kecil. Kenapa? Dari sini kita ngitungnya, Pak, karena kita skopnya berada di bumi. Skopnya kita berada di bumi. Dari sini berangkat Jakarta, kita hitung jaraknya berapa, kecepatannya berapa. Terlalu kecil. Satu contoh saja. Dalam 1 bulan yang lalu, saya duduk di depan rumah. Saya tafakur, saya ingin membaca, Pak. Sedang membaca. Terus kemudian tidak ada angin, tidak ada berita, terus kemudian ada petir. Demas petir itu, saya melihat banget terang, Pak. Setelah itu baru geledek, kira-kira sebentar. Ternyata antara petir dengan geledek itu sama. Peristiwa kenapa terjadinya adanya petir? Karena lompatan ion-ion positif, karena penuh, kemudian dia lompat ke ion negatif. Itulah terjadinya sinar cas. Berapa kecepatannya? Berapa panasnya? Panas daripada petir itu kira-kira 30 akan leleh hanya 1500 derajat leleh. Banyu kalau dia mendidih itu berapa derajat? Ya 99, 98, 100. Kalau dia keluar gelembung-gelembung, duduk berapa itu? 65 sampai 70. Duduk. Ya. Coba masukkan tangan 70, ya apa kira-kira? Hah? Ya, pernah belum melihat, membaca ini, Pak? Ini pernah saya tafakur ini. Pertama kali saya masuk Kota Malang. Saya masuk Kota Malang. Itu di Pasar Senggol. Pasar Senggol itu di Mojopahit itu ya? Yang naik itu ya? Nah, di situ. Nah, waktu itu Ramadan. Saya memasuki Kota Malang itu tanggal 16 Juni. Hari Jumat. Terus kemudian beberapa hari dari situ kebetulan saya kos di sana. Di depan saya suka membaca, Pak. Di saat saya membaca itu Sirah Siti Masyitah. Saya membaca itu. Terus kemudian Ba'da Isya, setelah saya sholat di Masjid Jami, Ba'da Isya kemudian saya jalan, ya, menikmati dinginnya kota Malang. Di sana itu ada wajan gede, persis mau naik itu ada orang ada orang jual tahu. Di situ masuklah tahu, tapi saya nggak tahu ada yang diiris tipis-tipis itu kok. Menindes, saya nggak tahu itu apa yang diiris itu. Wajahnya besar, wallahu alam saya di situ berapa menit, apakah 5 menit, apa 2 menit, saya terpaku di situ melihat orang menggoreng tahu, menggoreng menjes. Ya, terus kemudian apa yang terjadi? Ibu-ibu biasa, Bu, ya, goreng tahu, goreng menjes, ya, Bu, ya. Biasa, Bu, ya. Pernah nggak nangis, Bu, lihat goreng tahu?
Saya nangis Pak waktu itu. Kenapa? Karena saya percaya kalau Yanto ini diuji kepada kita sebagaimana Siti Masyitah dihukum untuk mempertahankan iman. Kalau kamu tidak mengakui bahwa Tuhan adalah Fir'aun tadi, dia akan dibakar. Kira-kira ya Allah. Di situ peristiwa itu saya nggak kuat. Tapi alhamdulillah, karena kebetulan saya ada kos-kosan di sana, diberi oleh Allah kehidupan di sana. Setelah saya berhenti pegawai negeri, ada sedikit saya tabungan. Alhamdulillah saya berikan kos-kosan, itulah kehidupan saya tiap bulan. Alhamdulillah. Tapi pada satu hari saya mendatangi, melihat ada yang dinamakan ngaben. Tahu? Ngaben ya, pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Apa yang didapat? Apa gitu? Terus sampai selesai. Pernah nggak dengar? Tak, tak, bukan ngaben itu dibakar. Terus kemudian berapa derajat? Berapa derajat ini? Ya Allah. Bagaimana Nabi Allah, Rasulullah SAW itu terduduk sampai nggak mampu bicara di saat kedatangan malaikat Jibril. Duduk, kemudian menyampaikan berita kepada kita, kepada Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyalakan, menghidupkan api neraka. Menghidupkan api neraka. Terus kemudian buat apa? Yang pertama buat orang-orang munafik. Yang kedua buat orang-orang yang terus sampailah ke 6 orang-orang Yahudi. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh mandek Rasulullah. Sayyidina Jibril mandek, gak wani nyampe. Gak wani? Karena takutnya Rasulullah gak nerimo. Akhirnya dipaksa oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, maka Sayyidina Jibril menyampaikan kalau yang nomor yang paling enteng, yang paling ringan itu adalah umatmu, umat Muhammad Rasulullah. Ini bu, hati-hati bu, ya dah, jangan masuk sini bu, ya, jangan masuk sini bu. Kenapa? Aduh, nggak bisa kita bayangin. Sehingga kita diajarkan jangan sampai lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ini bu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak rahimakumullah. Saya lanjut sedikit. Walaqad zararna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku letakkan, aku beri di dalam dirinya itu hati. Nah ini nanti akan kita kupas Pak tentang betapa luar biasanya dan kekuatan yang ada di dalam hati. Yang saya sebut, istilahkan adalah kekuatan spesial. Kenapa spesial? Karena tidak semua manusia diberi ini spesial. Tidak semua diberi. Tetapi spesial ini akan diperkuat oleh kekuatan universal. Universal apa? Yaitu otak. Berpikir. Nah, dengan otak ini saya coba cari hadis, saya coba Al-Quran, ternyata mengarah untuk membina ke sana, membina daripada yang spesial ini, yang hati. Tapi dengan satu syarat, syaratnya harus dibuka. Syaratnya harus dibuka. Kalau ini tidak dibuka, maka akan tertutuplah seseorang.
Kalau dia tertutup, nah sekarang kita alhamdulillah kita sudah dibuka oleh Allah, kita sudah mendapatkan hidayah iman oleh Allah. Cuma kita harus naikkan. Bagaimana supaya naik? Ya, supaya bagus. Ini harus kita cuci. Disinilah daripada bulan Rajab, perbanyak istighfar. Jangan tadi pagi kita bangun, jadi yang kita cuci sebagaimana Allah sampaikan tadi, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nah, mata kita ini mungkin ketutup. Tinggal berapa banyak ketutupnya sehingga kita susah untuk melihat secara keseluruhan. Mari kita coba ini, bersihkan terus mata kita. Bagaimana cara bersihkannya? Istighfar mata. Bagaimana cara istighfar mata? Itu dengan memperbanyak tapi nggak usah brok-brok. Nangis kita, ya Allah, mataku ini udah ngantuk, udah macam-macam. Kita minta kepada Allah untuk dibersihkan. Terus kemudian apa lagi? Nah, orang yang matanya lalai, ya, ini tempatnya di Jahannam. Orang yang hatinya lalai, tempatnya di Jahannam. Siapa itu? Yaitu katsiran minal jinni wal insi, banyak manusia. Walahum a'yunun la yasma'una biha wa walahum adzanun la yasma'una biha. Orang yang punya telinga tapi telinganya tuli. Kemarin saya ada pasien, ini saya sering tafakur dulu Pak. Ada dokter, kebetulan pasien kita ada satu dok di antara sekian ini, dikirim ke saya. Apa? Gak bisa ngomong, bisu. Biasanya gandengannya tuli. Saya merenung lagi Pak, pulang saya merenung, bahagia banget ya anak itu. Kenapa? Tunarungu. Bahagia banget ya anak itu tuh tuli. Kadang-kadang kita melihatnya dari sisi yang lain kan. Waduh, sakno ya Bu ya, sakno dia tuh tuli. Tapi saya berbeda. Apa? Ya Allah, bahagia banget ya orang anak itu. Kenapa? Dia tuli, nggak ngerungono opo sing ngerumpi-ngerumpi. Ya, sudah berapa banyak memberanati pani kita, Bu? Udah berapa banyak Bu yang masuk ke telinga kita Bu, ngerungokno ngerumpi Bu? Biasanya nggak sedep kalau sayur tanpa garam, kalau ngomong nggak tanpa ngerumpi nggak sedap ya Bu. Nah, ini ayat ini mengatakan apa? Ini tadi ayat ini mengatakan apa? Bahwa awas, kamu aku beri telinga tapi telingamu lalai. Ini saya bersyukur, saya kepingin lagi Pak dari saya, izinkan saya untuk telepon ya, mungkin saya sebelum dalam waktu ya, ingatkan saya mau mondok ke beliau Pak. Beliau setiap hari Sabtu ya, di Jati itu saya hanya beberapa kali Pak mencoba untuk menggunakan tongkat mata. Ya Allah, saya berpikir lagi, berapa banyak mata saya ini kotor, busuk, bau melihat yang ini. Awas, jangan masuk yang ini tadi Pak. Kenapa? Di ujung ayat ini Pak yang kita takut. Kemarin saya dengar video Pak, ada satu orang penipu, dia telepon, oh nanti kamu ke bank ini ya, gini. Yang satunya dijawab, oh iya saya nggak punya bank itu. Oh nggak apa-apa, bank ini ya, nanti jangan dimatikan gini. Oh ya, terus kemudian mau dikasih ada sekitar 5 juta. Oh iya, terima kasih katanya. Tapi maaf, aku 5 juta duitku banyak. Cuma kalau kamu mau ngasihkan aku, tak hadiahkan atau sampai nanti ke anjing saya aja. Namun yang menerima telepon, yang sana yang mau nipu tadi, apa katanya? Kamu kok ngomongnya kasar? Oh kurang ajar, bilang anjing. Iya toh, kamu monyet. Balas gitu, saya tertawa aja. Ayat ini saya kupas, saya lihat. Ya Allah, itu baru sesama manusia bilang anjing. Sesama manusia bilang kamu monyet.
Bapak, kalau dibilang itu gimana? Ibu kalau bilang itu gimana? Taruh bu, ngamuk bu. Iya nggak? Apalagi bilang kamu babi, kamu anjing. Ngamuk kan kita. Nah, ini ayat ini. Ulaika kal an'am, kata Allah. Ulaika kal an'am. Orang yang hatinya lalai, orang yang matanya dia gunakan. Mata untuk apa? Mata untuk mulut untuk apa? Nah, mata untuk melihat. Apakah itu yang Allah amanatkan kepada kita? Apakah itu? Tidak. Kurang, harus koma, bukan titik. Aku beri mata untuk melihat yang baik. Aku beri mulut, ini ada dalam Al-Quran disebutkan. Untuk apa? Untuk memasukkan makanan yang halal dan baik. Mata juga begitu. Aku beri mata untuk melihat yang halal dan baik. Bukan hanya melihat aja, belum. Aku beri telinga untuk mendengar yang ridho, yang baik, yang halal, yang baik. Ini ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa banyak manusia. Awas, kita jangan masuk. Minta kepada Allah, bagaimana supaya nggak masuk? Satu, jaga hati. Jaga banget hatimu, tapi hati-hati. Ada syaitan juga. Ini lawan yang besar ini Pak ya. Terus kemudian yang kedua adalah jaga mata kita, kata Allah. Jaga hati kita. Apabila engkau tidak menjaga matamu, tidak membiarkan hatimu gini, ulaika, orang yang seperti itu, kal an'am. Apa kal an'am? Seperti hewan atau binatang. Mau kita? Tentu kita nggak mau. Tapi Allah bertegas lagi. Ini sudah keras peringatan ini. Kal an'am bal hum adal. Apa artinya bal hum adal? Bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Maukah kita? Kalau kita tidak mau, jangan biarkan mata kita hanya sekedar melihat, tetapi melihat yang halalan, thayyiban. Telinga kita mendengarkan yang halalan, thayyiban. Mulut kita juga memberikan satu masuk makan yang halalan, thayyiban. Mulut kita juga yang keluar juga ucapan yang halalan, thayyiban. Gimana caranya? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah, kita munajat kepada Allah agar mata kita ini yang kotor ini, yang bau, yang busuk, yang ini dengan bulan Rajab ini kita bersihkan, istighfar. Kemudian apalagi yang kita istighfar, telinga kita, ya Allah, telingaku ini sudah begitu banyak hal-hal yang Kau tidak ridho, hal-hal yang mendengarkan ini, ya Allah, bersihkan. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam golongan-golongan binatang atau hewan. Jangan kita masukkan ke dalam sebagian besar banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Kita perbanyak dengan membaca istighfar, kemudian berbaca sholawat, agar iman kita semakin kuat, semakin kokoh. Kemudian Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga hati kita dengan kita membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebagaimana Allah berikan jaminan kepada kita di saat kita mau tidur, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
2311 2311 Imam Muslim. Baterainya mungkin ya. Ya, kita lanjut sedikit. Setelah ini kita tutup dengan doa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 2311, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berita bahwa ada makhluk lain. Tadi kan kita sebut makhluk, ada sudah dua yang kita bahas tadi. Satu manusia, insan. Yang kedua adalah malaikat, jin, tapi kita tidak bahas itu. Kemudian yang ketiga makhluk yang sangat rendah, sangat yang di bawah, yaitu hewan. Nah, tadi sedikit tentang jin. Jin itu siapa sih? Jin itu adalah makhluk Allah yang taat. Sehingga dia ada dua golongan yang taat dan golongan yang ingkar. Manusia juga begitu, ada golongan yang taat, ada golongan yang ingkar. Jin, ya toh, manusia ada yang masuk ke dalam neraka, juga ada yang masuk ke dalam surga. Lah, jin ini dia ada dua tadi, yang taat, sehingga kita sebut bahasa kita ada jin muslim ya. Manusia juga gitu, manusia yang taat itu manusia yang muslim. Kalau yang tidak taat, ini yang ingkar. Yang ingkar itu siapa? Yang ingkar itu kalau manusia disebut dengan kafir, orang-orang yang keluar daripada Islam. Ya, di dalam Indonesia ini disebut, biar agak nggak terlalu kenceng, apa, non muslim, ya toh, non muslim. Kalau ini juga begitu, non muslim juga ini orang-orang apa, golongan jin ini. Nah, golongan jin ini dia terbagi dua, yang muslim dan non muslim. Kemudian yang non muslim ini, yang kafir, yang ingkar ini, itu macam-macam apa, pada intinya adalah dia diawali dengan yang namanya iblis. Jadi iblis ini sebenarnya adalah daripada jin, golongan jin yang ingkar. Terus kemudian karena dia ingkar, akhirnya dia diberitakan oleh Allah bahwa engkau aku murkai. Ya, karena Allah murka kepada jin, dia pun doa, dia pun minta kepada Allah agar usianya dipanjangkan. Itu kan ceritanya lah. Terus kemudian jin ini tadi setelah dia diberikan dan dikabulkan oleh Allah, ya, untuk apa dia umurnya panjang? Untuk menggodain orang-orang ini, orang-orang manusia yang dia taat. Jadi yang taat saja yang digoda oleh iblis, yang nggak taat digoda nggak perlu. Sehingga setiap hari kita membaca Iyyaka na'budu, aku patuh kepadamu ya Allah, aku menyembah, aku taat, ya toh, wa iyyaka nasta'in, aku mohon pertolongan. Di sini kita baca, tarik satu nafas. Nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantapkan kekuatan ini dan kekuatan ini. Khusyuknya ini, belajar khusyuknya di sini dulu. Pertama takbir, Allahu Akbar, tak, kontak.
Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga harus kita cekal. Ya, toh. Kenapa? Karena di sini kita penghambaan kepada Allah. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Kita terus minta kepada ihdinas siratal mustaqim. Siapa ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang telah Engkau beri yang lurus, yang telah Engkau beri iman. Apa? Yaitu para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah. Terus kemudian apa? Nah ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang kita minta kepada Allah agar jangan masuk ke dalam ini tadi. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, yang pertama kesimpulan, yang pertama adalah kita bersihkan. Kita sudah diberi oleh Allah iman, bersihkan ini dengan istighfar. Perbanyak istighfar, lagi duduk, lagi gini. Istighfar itu jangan hanya istighfar otak. Kita istighfar, ya Allah, otakku ini kemana-mana. Walaupun duduk di sini, ini otak kita bisa kemana-mana nggak, Bu? Bisa kemana-mana, ke tetangga, ya, ke dulu. Jadi kita minta bersihkan, ya Allah, istighfar. Ternyata Bu ya, seluruh tubuh kita ini istighfar. Seluruh tubuh kita ini berzikir. Apa hadisnya? Insya Allah kita akan bahas kajian yang akan datang. Insya Allah bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita ini beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ini nanti insya Allah akan kita bahas berikutnya insya Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, menunggu syuruk, ada yang mau nanya? Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Tafadhol. Waalaikumsalam. Ini kalau jamin di waktu mau jamin umatku sayang sakit. Ini kalau seandainya kita iman, kita obat, tapi kita tidak merawat sakit nanti kita. Ya. Karena bagaikan rambut ditandai bagaimana adanya. Ya. Terima kasih. Bapak-bapak rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari saya ajak sedikit merubah mindset, pola pikir sebagai orang yang beriman. Kadang-kadang ada yang menyesal. Waduh, kok ya opo, kemudian keluarga. Terima kasih Pak, saya diingatkan 4 hari yang lalu saya memeriksa jenazah orang dalam keadaan nazar. Saya dipanggil jam 5 sore, capek banget saya. Terus kemudian saya dipanggil, saya baru datang, dong, ini dong, umur 85 tahun. Kemudian saya lihat jantung tidak terdengar. Saya menggunakan stetoskop, tidak terdengar. Terus kemudian bernafas juga tidak terdengar suara nafas. Terus kemudian ini, Bapak-bapak, monggo, saya ajarkan kemarin ya, untuk ngecek ini ya. Udah kemarin ya? Ngecek arteri karotis yang di sini Pak. Ada? Berarti masih hidup kan? Kemudian satu lagi, ada 3. Ini tanda medis Pak, tanda medis. Ada 3. Satu adalah pompaan jantung mandek yang selama ini kita pegang. Kemudian kedua, kok nggak bernapas lagi. Yang ketiga adalah otak. Di belakang sini ada namanya batang otak.
modula oblongata, tempat pusat nafas, ya, tempat salah satu mengendalikan juga getaran atau pompaan jantung. Satu lagi apa? Yaitu di sini memberikan refleksi pada mata. Jadi dokter sentolop. Ya, ini saya pakai Pak untuk ngecek pompaan daripada mata. Saya tidak bicara itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini asumsi kita bahwa adalah ini sesuatu musibah, betul. Tetapi sebenarnya adalah Pak, orang yang mukmin itu dia kembali kepada kekasihnya. Ij'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kata Allah, pulang. Kira-kira Pak, saya punya cucu Pak kemarin Pak, naik bus dari Palembang ke sini 27 jam. Saya insya Allah tanggal 1 saya akan berangkat ke Palembang. Besok Jumat malam Jumat depan saya harus berangkat ke Palembang. Plat ini. Kira-kira cucu saya, anak saya capek gak? 27 jam, capek gak? Duduk, ngewantu, buang, capek gak? Capek. Tapi hatinya senang gak Pak? Senang gak kira-kira? Senang Pak. Sampai ke rumah tuh bermain, anak saya nggak tidur. Kenapa? Karena senang. Disitulah adanya cinta. Apabila kita cinta kepada seseorang, kita disuruh balik, senang Pak. Senang. Di situ Pak, yang dikatakan memang secara zahir adalah betul-betul sakit, bahkan seperti pedang yang dihantamkan di saat hidup. Bahkan seperti apa? Duri yang ditarik dari daging. Itu buat orang yang tidak senang Pak. Itu buat orang yang dia tidak mau balik. Tetapi kalau dia wa ilaihi nusyur, dia balik, senang Pak. Itu tidak akan dirasakan apapun. Malah saya senang Pak. Orang yang meninggal itu senang Pak. Apabila dia ingin ketemu dengan kekasihnya. Disinilah kita minta yang kita baca tadi, awal tadi, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Apa artinya? Wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha pengasih. Pengasih itu di mana Pak? Allah itu begitu. Fil qalb. Ini Pak yang kita harus perjuangkan adalah hati Pak. Kalau sudah enak Pak. Satu lagi kejadian. Ini saya ambil, saya sering tafakur Pak. Naik pesawat. Pesawat dari Bangka Belitung itu tidak menggunakan pesawat yang besar, tapi hanya 16 penumpang. Ya kira-kira 16 penumpang. Jantung gimana Pak? Di atas pesawat yang jelas ada yang tidak minum antimo. Siapa? Pilot. Lalu minum antimo ya pilot Pak? Di terminal itu harus dites Pak, jangan sampai mabuk Pak. Teman-teman saya mindset di otaknya, aku takut, maka dia akan takut. Minum antimo, jeger. Saya coba mindset saya rubah. Apa? Senang. Alhamdulillah Pak, saya tidak minum antimo, senang goyang. Oh ini rupanya naik pesawat ini. Oh gini, alhamdulillah. Saya umpamakan naik truk Pak. Saya kadang-kadang sering naik truk dulu Pak. Oh gini. Ternyata waktu turun yang lain yang gini semua. Loh, awakmu kok seger gini apa? Loh, aku nggak minum antimo.
Kalau enggak, di sini tidak ada rasa takut. Jadi nggak usah takut dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena senang. Supaya senang itu bersihkan ini mah. 2. Ada sahabat saya, Pak. Kalau saya telepon nggak berani, Pak. Bahkan saya datang ke rumahnya, Pak. Itu nggak ada. Nggak ada dia, Pak. Kenapa? Karena takut. Kenapa dia takut, Pak? Karena dia punya utang sama saya. Karena punya utang. Bapak harus lunasi, Pak. Mulai dari sholat dulu harus dilunasi, ini bersihkan. Insya Allah pulang dengan tenang. Saya mengharap banget. Saya bilang 60, 70. Saya sudah mulai mau panggil anak saya. Nak, Abah sudah umur segini, nak. Sebagaimana Rasulullah sampaikan ini segini, sewaktu-waktu Abah dipanggil, nak, tolong kalian tiap pagi saling memaafkan. Dengan istri saya, nah punten, saya tiap hari salaman, cium tangan tuh, ya tuh, nggak lebaran sekali. Jadi Pak, persiapkan diri, minta kasih sayang kepada Allah, insya Allah Pak, nyaman, tenang Pak. Bahkan waktu dipanggil, biasanya ketemunya senyum, nikmat Pak. Kematian itu adalah sebuah kenikmatan, Pak, yang kita inginkan bagi orang yang nggak mau pulang. Ya ini. Nah, jadi persiapan kita adalah apa, Pak? Bersihkan mata, bersihkan telinga, bersihkan mulut. Mumpung sekarang masih bernapas itu, Pak ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir bahwa Allah sayang sama orang-orang yang diberi nikmat. Khawatirnya Rasulullah adalah jaminan. Kalau engkau ingin, aku jamin, kata Rasulullah, apa dia merasakan sakit itu, maka Rasulullah tidak sakit. Rasulullah tidak sakit di saat sakaratul maut. Kenapa? Dia kekasih Allah. Tetapi Rasulullah yang minta supaya apa? Yang nggak karu-karuan ini, ya, kita yang nggak karu-karuan. Rasulullah ngomong, kasihan. Kenapa? Waktu api dihidupkan, umatku berada di atas, ya toh, ini Rasulullah tuh nangis. Ada apa? Ada apa umatku? Ada apa ya malaikat umatku? Maka malaikat Jibril menjawab. Apa kata malaikat Jibril? Umatmu yang belum taubat. Jadi monggo kita hari ini sebelum kita tutup doa, kita taubat. Tadi dibaca doa enggak Pak Uturi tentang doa selamat? Wa taubatan. Baca doa itu, Pak. Baca doa itu hadirkan Allah wa taubatan qoblal maut. Saya biasa kalau baca doa, Pak, satu nafas, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Satu-satu. Jadi betul-betul kita minta ojo cepet. Wah, bisa gue ngomong kata rezeki atau obat cepet. Satu-satu kita minta. Termasuk juga kita mengucapkan alhamdulillah, ojo cepet. Alhamdulillah. Satu-satu, Pak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, dipanggil dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak,
kita tidak tahu ya, umur yang sudah di atas 63, ya, mari kita saling memaafkan. Ibu-ibu maafkan saya Bu ya. Bapak mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan di dalam ucapan saya, di dalam niat saya, di dalam niat kita semua. Saya mohon maaf, karena kita tidak tahu, mungkin ini adalah hari terakhir kita, mungkin kita tidak dipertemukan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala